Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Para jamaah salat isya, tarawih dan juga witir Masjid Jabal Nur, para calon-calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai detik ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Semoga puasa, qiyamul lail, sedekah, bacaan Al-Quran, serta amal-amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya, serta mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan amanat dari Ta'mir, saya diminta untuk menyampaikan tema keutamaan bacaan Al-Quran. Bapak Ibu, membaca Al-Quran merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sebagai hamba-hambanya yang muslim. Dan seyogianya kita jadikan bacaan Al-Quran itu sebagai rutinitas kita sehari-hari. Sebagaimana jasmani kita ini butuh asupan makanan setiap hari, panjenengan kalau setiap hari makannya berapa kali, Pak? Di hari-hari normal 3 kali, nggih. Pagi sebelum berangkat kerja, siang ba'da zuhur, terus malam ba'da maghrib 3 kali. Itu di hari-hari normal. Nah, lalu bagaimana kondisi kita semua di siang hari bulan Ramadan, jam 2 siang ataupun jam 3 sore asar? Itu kondisi kita bagaimana, Bu? Bu, lemas, gak ada energi, nggih. Jam-jam rawan, nggih Pak, nggih. Jam-jam rawan menggok neng warung Padang. Itu jasmani kita, Pak. Lalu bagaimana dengan ruhani kita? Tentu juga butuh adanya asupan nutrisi. Lalu apa nutrisi kita sebagai orang-orang Islam ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah membaca Al-Quran. Tapi nyatanya di luar sana Pak, saya enggak mengatakan jamaah Masjid Jabal Nur, enggak. Di luar sana itu banyak juga orang-orang yang sudah mengabaikan bacaan Al-Quran. Daya minat mereka untuk membaca Al-Quran itu sudah menurun sekali. Mushaf mereka itu hanya ditaruh di rak-rak buku sampai berdebu. Gak tahu dibuka.
Itu sebenarnya pada hakikatnya tidak hanya mushafnya yang berdebu, tapi hati pemiliknya itu juga ikut berdebu sebenarnya, Pak. Karena tidak pernah mendapatkan asupan nutrisi Al-Quran itu tadi. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya kelak mushaf-mushaf yang ditelantarkan dan dibiarkan tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca itu di hari kiamat akan menuntut pemiliknya. Jadi orang yang punya mushaf Al-Quran di rumahnya tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, maka kelak orang itu di hari kiamat datang dengan dikalungkan mushaf itu tadi, Pak. Mushafnya dikalungkan, kemudian mushaf ini menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam, inna abdaka hadza ittakhadhani mahjura. Hambamu ini menelantarkanku ya Allah, mengacuhkanku. Saya nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Kemudian faqdi baini wa bainai, maka saya meminta hak saya sekarang di hadapan panjenengan, karena saya sudah dihianati, gak pernah dibaca. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak di luar sana atau kita banyak membaca berbagai berita, menonton media, mendengar surat kabar dan lain sebagainya tentang berita bunuh diri. Alasannya apa? Alasannya karena pelaku tersebut ataupun yang bunuh diri itu lari dari masalah kehidupan. Hidupnya terasa sempit, masalah semakin banyak, tidak menemukan solusi dan jalan keluar, akhirnya na'udzubillah bunuh diri. Ini adalah contoh orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada banyak sekali keutamaan baca Al-Quran. Di antara yang pertama, Allah menjamin kehidupan siapapun yang mau rutin dan istiqomah membaca Al-Quran. Boten saged sak juz, nggih sedinten setengah juz mboten saged, nggih seperempat mboten saged, nggih 2 halaman mboten saged, 2 halaman nggih sak halaman mboten napa-napa. Sing penting mboten ditinggal. Niku pun jaminan, Pak. Ketika kita selesai baca doa, ada doa. Ketika selesai membaca Al-Quran, ada doanya. Warzuqna tilawatahu al-laili fan-nahar. Niku doa Bapak Ibu. Ya Allah, jadikan bacaan Al-Quran ini sebagai rezeki saya di sepanjang malam dan juga sepanjang siang hari. Rezeki niku mboten sing ketinggal-ketinggal tok, Pak. Rezeki itu tidak hanya yang terlihat-terlihat saja seperti gaji, uang, jabatan. Itu rezeki yang terlihat saja. Ada rezeki yang maknawi, yang tidak terlihat. Apa itu? Ketentraman hati, kedamaian jiwa, timbul sifat qanaah, neriman, ridho, syukur. Itu akan didapatkan bagi siapapun yang mau membaca Al-Quran.
Nomor 3 Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keutamaan Al-Quran antara lain pahala yang berlipat-lipat dijanjikan bagi siapapun yang baca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan sebanyak 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu dihitung satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif satu huruf berarti satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 berarti 10 kebaikan. Lam satu huruf satu kebaikan, 10 kebaikan. Mim satu huruf satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan. Maka alif lam mim ini 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan Bapak Ibu. Kalau di Ramadan dilipat gandakan minimal 70 kali lipat. Berarti panjenengan membaca alif lam mim itu sudah dapat berapa? 210 nggih. 210 kebaikan. Dan neo panjenengan saged khatam. Nah, terakhir Bapak Ibu, keutamaan baca Al-Quran itu adalah orang yang membacanya diakui sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud diakui sebagai keluarganya Allah itu dia dicintai oleh Allah, dia disayangi oleh Allah, dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupannya akan dijamin oleh Allah, dijaga gerak-geriknya, dikabulkan semua permintaan yang keluar dari lisannya. Ada sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini Bapak, sahabat yang masuk Islam melalui perantara Mus'ab bin Umair. Nah, Usaid bin Hudair ini cinta sekali dengan Al-Quran, suka sekali membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu, sesuai dengan hukum-hukum, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika di malam hari, beliau ini Usaid bin Umair menyendiri di belakang rumahnya. Di tengah malam menyendiri di belakang rumahnya, beliau membaca Al-Quran. Di sampingnya ada anaknya yang bernama Yahya sedang tertidur. Tidak jauh dari ia membaca Al-Quran itu ada kudanya yang dipelihara di kandang. Usaid bin Umair membaca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Itu ketika Usaid bin Umair membaca surah Al-Baqarah, kudanya itu tidak bisa diam Bapak. Berputar-putar kuda itu, meringik, tidak bisa tenang. Kemudian Usaid bin Umair memberhentikan bacaannya. Setelah diam, kudanya ikut tenang. Dilanjutkan lagi, membaca lagi. Dilanjutkan baca, kudanya tidak bisa tenang lagi, berputar-putar meringik. Akhirnya beliau menyudahi bacaannya. Ketika beliau menengok ke atas langit, beliau melihat ada sekumpulan awan yang semakin lama semakin naik dan kemudian lenyap. Akhirnya di pagi hari Usaid bin Umair bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kira-kira apa yang terjadi di waktu malam ketika saya membaca Al-Quran?
Lalu Rasulullah menjawab, tilkal malaikatu kanat tastami'u lak. Itu adalah para malaikat yang gemar sekali mendengar bacaan Qur'anmu. Lau qara'ta la asbahat annasu yarawnahu. Kalau kamu lanjutkan bacaan Al-Qur'anmu itu sampai pagi hari, maka niscaya orang-orang itu akan melihat para malaikat itu secara langsung. Itu keistimewaannya orang yang membaca Al-Qur'an. Dan terakhir, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang paling istimewa. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling istimewa. Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa. Al-Quran diturunkan di kota Mekah, maka kota Mekah menjadi kota yang paling istimewa. Al-Quran diturunkan, dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling istimewa. Lalu bagaimana apabila Al-Quran itu berada pada lisan dan juga hati panjenengan Bapak Ibu, maka otomatis panjenengan semua menjadi orang yang paling istimewa. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.